Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Hasan Aspahani. Kita ngobrolin puisi lagi. Ada yang nanya dan saya ingin menjawab pertanyaan itu. Kenapa dalam puisi kita eh, umumnya atau kebanyakan memakai aku ketimbang saya gitu. Em, Jawabannya begini ya. Dalam bahasa Indonesia itu ada banyak pilihan kata ganti orang pertama tunggal. Kita ingat beta, daku, hamba, aku, saya. Um, dan itu bagus. Banyak pilihan itu bagus. Banyak sinonim itu bagus karena kita punya banyak pilihan. Nah, diksi kita semakin luas, semakin banyak. Diksi itu pilihan-pilihan yang ingin kita kata yang ingin kita pakai dalam puisi kita. Um, tapi masalahnya kapan gitu kita harus memakai beta atau apa alasan atau argumen puitik kita memakai beta atau hamba atau daku atau aku atau saya gitu. Itu yang menjadi pertimbangan gitu. Bisa apa saja mau menciptakan apapun dalam puisi dengan pilihan kata yang kita pilih itu gitu. Dulu Rustam Effendi mungkin tahun 30-an tahun 20-an memakai kata beta karena sepertinya dengan kata ganti itu efek puitik tercapai dengan konvensi persajakan pada masa itu ya gitu. Jadi orang memakai kata beta gitu. Bukan beta bijak berperi pandai menyusun karangan syair atau sajaknya yang begitu kan gitu atau dalam sajak lain orang memakai hamba gitu misalnya ketika memperhadapkan aku dengan Tuhan atau Allah gitu pakai pakai hamba rasanya dengan konvensi persajakan atau nilai-nilai sosial pada masa itu memakai kata aku di hadapan Tuhan mungkin tidak layak, tidak pantas, maka kata hamba yang pantas gitu. Sampai hari ini mungkin masih ada orang yang merasa ketika mempersoalkan atau membicarakan posisi manusia di hadapan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan dia harus memakai hamba, bukan aku atau bukan saya gitu. Jadi ya pertimbangan-pertimbangan itu sih yang menentukan kenapa kenapa seseorang atau kalau sekarang si penanya teman yang bertanya penonton vlog ini yang bertanya kok sekarang banyakkan aku ya gitu ya berarti eh mungkin karena Hairil ya Hairil mendobrak dengan memakai kata aku pilihan kata aku dalam sajak Hairil itu kan emang bagian dari seperangkat apa ya seperangkat gerakan bukan gerakan juga apa yang lebih tepat ya bagian dari seluruh wawasan estetis mungkin itu lebih tepat wawasan estetisnya Khairil untuk menawarkan sesuatu yang baru yang lebih bertenaga yang semangat individualis itu lebih terwakili dengan pilihan kata ganti orang pertama aku ketimbang yang lainnya. Nah, kesininya mungkin orang tidak lagi berpikir tentang itu, tapi terbiasa dengan aku, terkonvensikan dengan aku, akhirnya itu pada zaman Hairil mungkin sesuatu yang dahsyat itu karena umumnya orang kan pakai sahaya atau beta atau hamba gitu kan. Tapi Hairil kemudian mengucapkan kata dan itu kasar banget rasanya gitu kan tidak beradab gitu bahkan tapi masa hamba ini binatang jalang yang nggak cocok lah kan atau bahkan saya aja rasanya nggak cocok karena itu Hairil memakai eh, aku ini binatang jalang aku jadi itu sebenarnya jadi mau pakai apapun tapi sekarang pun boleh-boleh aja mau pakai beta hamba saya atau aku tapi apa alasan puitiknya apa argumen puitiknya apa yang ingin kita capai, efek apa yang ingin kita capai, efek makna apa yang ingin kita hadirkan dengan pemilihan dan pemakaian kata ganti orang pertama itu. Gitu. Ada yang menarik saja penyair dari Riau, Taufik Ikram Jamil. Dia menerbitkan 3 buku yang judulnya sebenarnya sama, tapi dengan kata ganti orang pertama yang berbeda-beda. Yang pertama bukunya tersebab Haku Melayu, Haku ya pakai H. Yang kedua bukunya
tersebab aku Melayu, nggak pakai H. Yang terakhir bukunya yang ketiga dari rangkaian buku puisinya itu, tersebab daku Melayu. Jadi ada haku, aku, dan daku. Apa yang ingin dia sampaikan itu? Menarik sekali konsepnya itu gitu. Hanya dengan mengganti judul buku, mengganti kata ganti orang pertama tunggal itu gitu. Haku dalam bahasa Melayu itu kalau pakai H itu kesannya adalah berang, marah. Engkau nih kepala otak engkau. H itu bunyi yang mengekspresikan kemarahan. Hambus kau atau ya H itu menggambarkan ekspresi kemarahan ketika sebuah kata dengan diawali dengan vokal diberi ucapan H itu mengekspresikan kemarahan. Sajak-sajak di buku tersebab Haku Melayu itu mengekspresikan kemarahan si penyair, mewakili masyarakatnya, kemarahan dengan situasi, kemarahan dengan ketidakadilan dan lain-lain lah gitu. Tapi ketika memakai Aku Melayu itu dia percaya diri, dia menemukan posisi yang nggak perlu lagi marah-marah untuk mengekspresikan dia bukan dia berhadapan dengan kekuasaan yang setara, yang tidak harus berdaku, tidak harus bermarah, tidak harus berteriak, tapi kita bisa bicara baik-baik. Kira-kira begitu tuh efek dari pemakaian kata aku pada judul itu. Tapi buku ketiga daku Melayu. Oke, seakan merendah, tapi sebenarnya tidak. Dia mencapai satu level kepercayaan diri yang ketinggian moral yang dengan itu nyaman. Ini tafsir saya ya, tapi jadi memakai daku. Jadi ya sampai pada satu tentu perlawanan dengan haku itu, kesetaraan yang dicapai dengan aku itu harus tiba pada ketinggian moral, ketinggian pencapaian, dan itu adalah percaya diri tertinggi. Merendah memang, tapi posisinya tidak lebih rendah ketimbang lawan bicara, ketimbang orang di luar puaknya, di luar Melayunya itu. Itu yang saya baca. Menarik kan? Ini cukup mempermainkan dengan cukup mengganti, mempermainkan pilihan kata ganti orang pertama yang dipakai itu. Jadi dalam sajak sekali lagi banyak bahasa Indonesia, untungnya adalah kita punya pilihan kata ganti orang pertama yang bermacam-macam tadi itu, daku, haku, hamba, beta, aku, saya, sahaya, atau hamba sahaya. Di beberapa daerah kan kata beta di Maluku misalnya, di teman-teman di timur itu pakai beta itu ya sehari-hari, bukan arkaik sepertinya kesannya yang kita baca dalam sajaknya Rustam Effendi gitu, bukan beta bijak berperi gitu, atau seperti sajaknya Hairil Beta, Pati Rajawane. Terasa arkaik pada sajak Hairil atau sajaknya Rustam Effendi. Tapi kalau teman-teman dari penyair-penyair dari wilayah timur yang menuliskannya itu bukan arkaik, itu agak kekinian. Mereka punya alasan puitik untuk memakai kata itu gitu. Mudah-mudahan menjawab atau jadi bahan diskusi baru. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.